Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Siang hari ini kita berbincang dengan kawan-kawan, ada dari Mas Danang, pemerhati sejarah, ada Gus Humaydi, juga Pak Toro dari Fokmas Lasem, ada juga Pak Himawan dari rumah yang indah ini. Berbicara soal Lasem, membincang Lasem, memang tidak ada habisnya. Soal kopinya, akulturasi budayanya, dan semuanya. Nanti satu persatu kita akan coba meminta informasi mengenai bagaimana Lasem dulu, bagaimana Lasem sekarang, dan juga bagaimana Lasem menurut kalangan kaum santri. Mas Danang Swastika, sebagai seorang pemerhati sejarah dan tentu sudah banyak referensi buku-buku dan juga melakukan jelajah ya di bumi Lasem ini. Untuk kawasan Lasem ini sebenarnya bagaimana, Mas? Iya, baik Mas Jam. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa sebenarnya. Banyak orang yang mengenal Lasem tetapi melupakan asal-usul sejarahnya. Padahal sebenarnya asal-usul sejarah inilah yang menjadikan Lasem bisa seperti ini. Bisa saya jelaskan sejarahnya. Jadi sebenarnya Lasem itu memiliki 4 ikon, Mas Jam, juga Bapak-bapak. Jadi yang pertama, Lasem kota sejarah. Kenapa Lasem kota sejarah? Karena memang banyak sejarah-sejarah tua, baik dari prasejarah, Hindu-Buddha, terus awal Islam, kolonial, semua ada di kota Lasem. Walaupun kota kecamatan, tetapi memiliki kelengkapan sejarah yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kecamatan yang lain di Indonesia. Nah, itu salah satu kebanggaan. Terus yang kedua, Lasem terkenal dengan kota santri. Kenapa? Karena di setiap desa di Lasem itu hampir memiliki pondok pesantren. Dan juga Lasem memiliki satu sejarah atau riwayat bahwa pondok pesantren di Lasem merupakan pondok pesantren tertua di Pulau Jawa dan melahirkan generasi-generasi pesantren yang luar biasa. Terus yang ketiga, Lasem kota tua. Nah, kenapa Lasem kota tua? Karena banyak bangunan-bangunan tua yang berdiri kokoh sampai hari ini terawat dengan baik dan justru malah menjadi satu peninggalan para leluhur yang saat ini bisa digunakan untuk program-program edukasi oleh para mahasiswa untuk penelitian, juga para dosen-dosen dan untuk wisata gitu. Terus yang keempat, Lasem kota batik. Nah, ini jadi batik itu merupakan satu seni karya warisan leluhur gitu loh, yang masih berjalan sampai hari ini dan menjadi satu ciri batik tulis Lasem, menjadi satu ciri produk seni dan budaya yang peninggalan leluhur yang masih eksis pada hari ini. Nah, kalau berbicara masalah kawasan pecinan, di Lasem itu ada 4 pecinan kota tua gitu. Yang pertama Desa Soditan, kedua Desa Karangturi, ketiga Desa Babagan, keempat Desa Gedong Mulyo. Nah, untuk yang di Soditan, desa pertama, pecinan Soditan pertama, itu ada satu referensi yang menyebutkan tahun 1560-an itu hunian pertama pecinan Soditan, yaitu di sebelah utara Klenteng Cuankiong ya, itu karena para pedagang sudah mulai aktif di Lasem dan betah di Lasem, akhirnya membuat hunian-hunian dan juga di situ juga ada satu sungai sebagai jalur perdagangan. Terus yang kedua, pecinan Karangturi. Pecinan Karangturi ini merupakan pecinan yang ada karena sejarah huru-hara Batavia pada waktu itu. Jadi terjadi pembantaian besar-besaran etnis Tionghoa di Batavia.
oleh VOC yang akhirnya banyak yang eksodus dan menetap di Lasem. Sementara pada waktu itu yang menjadi adipati seorang Tionghoa Muslim bernama Wi Engkiat atau Tumenggung Widianingrat. Nah, terus yang ketiga, kota tua atau pecinan ketiga di Lasem itu di Desa Babagan. Babagan itu berada di sebelah barat Sungai Lasem. Itu karena adanya huru-hara Saradingawi tahun 1830 yang akhirnya huru-hara tersebut mengakibatkan juga ada beberapa orang-orang Tionghoa yang di Ngawi pindah ke Babagan. Terus yang pecinan keempat Desa Gedongmulyo ya itu yang termuda, itu 1900-an. Nah, pecinan tersebut itu karena adanya pergolakan politik Tiongkok, pergantian dari dinasti menjadi republik era-era Sun Yat-sen gitu loh. Dimana juga orang-orang Tionghoa yang sudah pernah datang Lasem yang tinggal di Tiongkok sana akhirnya banyak yang pindah dan menetap di kawasan Gedongmulyo. Jadi seperti itu. Jadi luar biasanya bahwa penataan tata kota yang ada di Lasem, kampung-kampung pecinan di Lasem itu memang sudah sedemikian rupa ditata dengan rapi sehingga tata kota Lasem bisa luar biasa tertibnya dan meninggalkan jejak-jejak peradabannya sampai hari ini. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Danang. Nanti kita akan coba mengulik soal rumah yang saat ini kita jagong biar nanti langsung Pak Himawannya. Oke, Pak Himawan yang selaku pengelola rumah OI ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa buat kita generasi terkini yang masih bisa menyaksikan, belajar dari struktur rumah dan lain sebagainya, yang di dalam juga ada semacam museum kecil yang kita bisa menyaksikannya. Namun soal rumah ini Pak, bisa disampaikan bagaimana mulanya, terus bagaimana perjuangannya untuk tetap melestarikan peninggalan yang luar biasa ini. Baik Mas Jamroni, ini rumah ini disebut juga rumah Ui karena asal usul dari rumah ini adalah marga Ui. Jadi leluhur kita yang paling tua yang datang dari Tiongkok itu ini rumah pertama. Itu dibangun tahun 1818. Nah, itu pemilik pertama itu leluhur kita yang paling tua itu bernama Ui Am. Ui Am datang ke sini tahun 17 sekian gitu. Terus 1815 menikah dengan putri Jawa Lasem. Kemudian 1818 membangun rumah ini. Nah, terus usahanya itu semacam tapioka hasil bumi. Nah, kemudian yang generasi kedua itu Widianho. Widianho itu usahanya kalau nggak salah kayak dokar, cikar, gitu, juga membatik. Yang generasi 1 juga membatik, generasi 2 membatik, generasi 3 juga membatik, sampai generasi 4, 5 membatik juga. Itu terakhir generasi 5 membatik. Lalu untuk ini udah generasi yang keberapa ini? Ini sekarang kalau rumah ini sudah 9 generasi. Sudah 9 generasi, nah ini sekarang dimiliki oleh generasi ke-7. Lalu untuk rumah ini sendiri, ini pernah kosong enggak Pak ini? Pernah kosong pada saat kakek saya umur 30 tahun, itu kakek saya hijrah ke Semarang. Jadi ini sempat kosong sekitar 70 tahun. 70 tahun. Sekitar 70 tahun. Kemudian ini kira-kira 3 tahun yang lalu mulai direnovasi oleh kesepakatan keluarga besar gitu, terus kemudian direnovasi untuk pelestarian dan edukasi
edukasi. Pelestarian dan Pelestarian, edukasi. Terus untuk saat ini Pak, untuk saat ini rumah OI ini digunakan untuk apa saja ini? Terutama untuk museum keluarga. Jadi untuk mengumpulkan semua anak keturunan dari WIAM. Jadi biar mereka itu tahu asal usulnya. Dari sini yang pada tahun 2018 kita sudah mengadakan reuni, sudah hadir sekitar 300 dari anak keturunan dari WIAM. Kemudian juga di samping untuk museum keluarga juga untuk pelestarian budaya, juga edukasi. Pelestarian budayanya ini lebih ditekankan kepada peranakan, budaya peranakan. Jadi udah campuran. Terus kalau kulinernya itu Pak? Kulinernya itu karena kita untuk menarik kuliner khas Lasem juga. Khas Lasem. Iya. Lalu ini ada yang menarik sebenarnya di rumah OI ini selain kuliner khas Lasem. Ini saya lihat untuk homestay Pak ya. Iya. Ini memakai nama-nama tokoh pewayangan. Ini muncul ide ini atau yang melatar belakangi penamaan ini dari mana Pak? Itu memang kalau saya merasakan sejak saya kan masih kumpul dengan kakek saya juga. Itu memang penggemar wayang semua. Penggemar wayang. Dari kakek saya, ayah saya, terus memang penggemar wayang semua. Ya mungkin dari atas-atasnya lagi memang juga sudah penggemar wayang ya. Di darahnya Ya. darah wayang Iya. mengalir, kecintaannya terhadap wayang memang luar biasa. Ini nanti ada Bima, Arjuna, Iya. tokoh-tokoh Pandawa semuanya ada. Ya. Penamaan kamar-kamar yang ada di rumah OI ini. Dan untuk yang barangkali penasaran mau hadir di Bumi Lasem, inilah rumah OI dengan homestay. Untuk maaf, ini untuk selain ada homestay, ada kuliner, ini juga ada pelataran. Ini pemanfaatan pelataran atau panggung yang disediakan rumah OI ini untuk apa Pak? Ini rencananya nanti tiap bulan purnama Tiap purnama. itu ada acara pagelaran budaya. Ya, budaya itu wayang itu, terutama wayang itu. Itu nanti kesana. Tiap purnama Tiap rencananya purnama, akan ya. digelar. Ya. Memang itu kan memang wayang merupakan budaya peranakan ya sudah. Itu kan memang sudah budaya campur ya, kita memang peranakan ya itu budayanya Tionghoa sama Jawa itu sudah nyampur. Kalau wayang itu wayang yang mau ditampilkan ini kayaknya kalau Tionghoa itu kayaknya ada wayang sendiri, wayang apa itu Pak itu? Oh, itu wayang potehi. Wayang potehi. Itu lain. Tapi Ini nanti di wayang- sini wayang kulit ya. Wayang bisa wayang orang, Hmm. bisa wayang kulit atau budaya-budaya lain. Wayang kulit, wayang orang atau budaya-budaya lain. Jadi nanti misal ada kawan-kawan yang ada di Rembang ini atau dimanapun mau mementaskan rumah OI terbuka Bisa. setiap purnama itu Bisa, Pak. ya. Oke. Terima kasih Pak Himawan. Sama-sama, Pak. Bisa. Pak Ernantoro ini sekarang sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Fokmas. Ini Lasem ini kan terdiri dari bermacam-macam etnik, kultur, budaya, Islam ada, Tionghoa ada, pokoknya macam-macam tumplek-blek ada di Lasem. Ini sampai sekarang realitanya ini kan semuanya bisa berjalan seiring. Ini sebenarnya ada apa ini? Rumusnya dan sebenarnya dari sejarahnya juga bagaimana kok Lasem bisa seindah ini, Pak? Ya. Sebelum saya menjawab dan sebelum saya bercerita, ini kan ada kopi. Nah, Kopi kita lelet. merasakan kopi dulu lah, kopi Lasem, kopi lelet. Ini seger. Nah ini, jadi sebetulnya kopi ini juga ada sejarahnya. Jadi mulai kopi Dulit yang ada di Dasun, terus sekarang berkembang
berkembang menjadi minuman khas Lasem namanya kopi lelet. Itu oke, saya menjawab pertanyaan Pak Zamroni ya. Tadi pertanyaannya tentang Lasem ya, Lasem khususnya kok rukun satu yang satunya ini agama, bermacam-macam agama, bermacam-macam etnis. Jadi gini ya, saya lahir di Lasem itu tahun 1962. Terus saya berjalan usia menginjak semakin gede, semakin dewasa, itu Lasem ya sudah rukun dulu. Saya kira itu ya sudah berjalan apa ya, tidak ada perbedaan. Saya punya teman, saya punya tetangga, ketika dulan itu ya tidak ada perbedaan kulit, perbedaan etnis, tidak ada. Dan rasanya sama. Wong saya hidup di Lasem sejak kecil. Nah, kemungkinan ini sejarahnya sudah berjalan lama ya. Saya mau cerita sedikit tentang kejadian-kejadian yang dulu pada waktu 1725 sampai 1750. Nah, ini terjadi peperangan yang panjang sebetulnya ya. Yang tadi diceritakan tentang Mas Danang, yang dari Batavia terjadi peperangan dari Belanda dengan Cina, yang akhirnya dia lari ke arah timur yang menuju Lasem. Ya, kemungkinan itu bisa terjadi saat itu kebersamaan. Jadi gini ya, di tahun 1742 itu terjadi namanya Perang Kuning. Nah, ini Perang Kuning terjadi pada 1742, terjadi di Batavia sebetulnya. Nah, di sana antara Belanda dengan Cina terjadi pembantian yang sekarang itu terkenal di Sungai Angke. Nah, itu kan terjadi pembunuhan yang luar biasa itu. Akhirnya banyak sekali yang meninggal, saudara kita dari Cina itu, yang datang di lokasi-lokasi di Jakarta ya pada waktu itu, zaman dulu. Terus akhirnya pelan-pelan itu lari ke arah timur. Terjadi peperangan lagi di Semarang, dicari oleh Belanda. Belanda itu semakin ke timur, di Jepara terjadi. Nah, ini bahkan di Jepara itu juga ada dua tokoh itu pada saat itu, namanya Sambernyowo. Nah, itu juga ingin mempertahankan bahwa jangan sampai Belanda itu semakin masuk ke Jawa Tengah. Akhirnya juga sering terjadi peperangan. Terus akhirnya peperangan itu, pencarian Belanda itu sampai ke Lasem. Nah, sampai ke Lasem, lah di saudara-saudara Cina pada waktu itu diterima oleh orang-orang Lasem, orang-orang Jawa, jadi orang-orang pribumi untuk bertempat tinggal di sini. Tetapi Belanda tetap mencari terus, itu Pak Jab. Pada saat itu mencari terus. Secara diam-diam antara Cina dengan orang-orang pribumi itu bersatu. Jadi ini masih terjadi di 1742 ya, tahun itu. Terus akhirnya terjadi peperangan. Wah, maut, kalah lagi. Nah, ini terus karena banyaknya Belanda yang nyerang di daerah Lasem, kalah lagi. Terus di situ ada tokoh yang namanya Owe Ingkiat. Owe Ingkiat yang saat itu diangkat oleh Pakuwono II menjadi adipati di Lasem. Terus dibantu oleh Raden Panji Margono, seorang pribumi juga. Terus yang satu teman dari Owe Ingkiat itu namanya Tan Kewi. Nah, Tan Kewi itu ahli bela diri pada saat itu. Dia memang teman dekatnya Owe Ingkiat pada saat itu ditempatkan di suatu pimpinan atau adipati. Dia maju dulu. Bahkan terjadi peperangan yang ada di lautan, di Mondoliko.
Nah, ada berita bahwa Tan Kewi kena meriam Belanda di Mandalika, meninggal. Tapi teman-temannya dibawa untuk ke darat, tidak hilang di lautan, dimakamkan di Lasem. Nah, terus akhirnya kalah kan, terjadi peperangan kalah. Terus mundur lagi tahun berikutnya 43, itu. Nah, terus terjadi peperangan yang ada di sebelah selatan, ada yang ada di sebelah barat, ada juga yang di sebelah timur. Nah, itu orang-orang itu tokoh-tokoh sebetulnya banyak. Tapi pada saat itu pimpinan di pemerintahan Lasem itu memang yang kelihatan itu. Ada Tan Kewi, ada W. Ingkiat, dan ada Raden Panji Margono. Terus ketika sekitar tahun 1748 muncullah salah satu lagi tokoh yang bernama seorang ulama, Kiai Ali Badawi. Itu seorang ulama yang ada di Lasem. Terus akhirnya bersatulah tokoh ini untuk memerangi Belanda yang semakin dikumpulkan di Indonesia, dikumpulkan jadi satu. Ada kekuatan baru dari Kiai Ali Badawi tadi. Jadi kekuatan baru ini menambah kekuatan yang ada di Lasem. Ada seorang ulama, ada juga seorang Cina, ada juga seorang Jawa berjuang. Dan ini sebelum diserang dari rembukan bertiga tokoh ini dinamakan perang Anggodo Bale. Kita perangi dulu, jangan kita menunggu perang. Akhirnya perang malam hari juga. Nah, ini agak lama. Jadi 1 tahun, 2 tahun sampai 1750. Nah, akhirnya tetap kita kalah. Terus pemerintahan di Lasem akhirnya dipegang oleh Belanda, walaupun yang jadi pimpinan orang pribumi, tapi disetir dari belakang. Akhirnya pada waktu 1751 Kadipaten Lasem diusung oleh Belanda ke Rembang. Pindah 1751. Sementara demikian, Mas. Oke. Satu hal yang menarik, Pak. Tadi ketika untuk sejarahnya tadi sudah sangat detail ya. Bagaimana kerukunan, persatuan antara kiai, antara orang Tionghoa, antara pribumi. Tapi ada satu hal yang menarik ketika Pak Toro tadi sempat menceritakan masa kecil. Ini kalau mungkin bisa diceritakan, waktu sekolah itu ada nggak Pak teman-teman yang dari Tionghoa, mungkin dari etnis lain, dan bagaimana kondisi saat itu, pertemanan saat itu bagaimana? Wah ya, teman Tionghoa banyak sekali. Nah ini kebetulan nanti kalau dilihat, ini saya Toro ya. Ya mungkin teman-teman yang ada di sana melihat saya, ada yang ada di Australia yang namanya Guadiang, terus adanya Li Xiang, banyak sekali. Yang putri dan yang cowok itu banyak sekali. Teman-teman Tionghoa masa kecil. Iya, jadi dulu saya merasakan tidak ada perbedaan gitu loh. Jadi betul-betul membaur, nggak ada beda. Kamu siapa, nggak ada. Bahkan sampai sekarang masih komunikasi saya. Sampai sekarang. Bahkan sering pertemuan. Itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi ketika ada seperti, oh ini, kok ini. Saya malah bingung gitu loh. Jadi ketika gini ya. Pada saat saya itu tertarik dengan Lasem, ingin mengangkat Lasem itu sebetulnya sejak 2002 ketika saya ikut dalam penelitian, terus ada temuan-temuan loh ini kok gini, ada bangunan, ada temuan zaman sebelum Masehi, terus ada zaman kerajaan Majapahit, terus saya muncul sesuatu yang nanti bagaimana supaya mengangkat Lasem lagi. Sebetulnya tidak ada perbedaan sejak dulu, Pak. Tidak ada perbedaan, oke. Lasem ya selalu luar biasa.